Halo guys, balik lagi bersama gua. Di video kali ini gua bakal nge-review dan juga ngebahas tentang settingan kontrol layout, karena menurut gua masih banyak banget dari kalian yang nanya-nanya tentang settingan kontrol untuk 2 jari, 3 jari, 4 jari, dan sebagainya. Maka dari itu semoga video ini bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, kalian juga pasti penasaran videonya seperti apa. Maka dari itu sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk subscribe, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk gua. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kalau gitu kita langsung saja masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, kita sekarang udah masuk ke dalam training camp, dan yang pertama yang mau gue jelasin di sini adalah apa sih perbedaan dari kontrol 1, kontrol 2, dan kontrol 3. Oke, dimulai dari kontrol 1. Jadi kalau kita pakai ini. Nah, ini tuh diibaratkan layar kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Dan kalau misalkan kita gerakin layar kita yang di bagian kiri ini tuh berfungsi sebagai analog atau movement kita, dan sebaliknya untuk semua area yang kita gerakin di bagian kanan ini tuh berfungsi untuk sebagai aim atau kamera kita. Kita lanjut ke settingan kontrol 2. Nah, kalau kontrol 2 itu sebenarnya hampir sama seperti kontrol 1 tadi, cuma perbedaannya pada bagian tombol fire. Nah, jadi kalau misalkan kita itu ngegeser kamera kita, tombol fire ini bakalan ikut. Jadi kita itu kalau misalkan mau nembak ya tinggal langsung pencet aja. Jadi tombolnya itu enggak diam di tempat, melainkan tombolnya itu ngikutin jari kita ketika kita itu menggeser kamera. Dan juga selain itu tombol fire ini juga bisa dipencet walaupun kita itu enggak mencet pada tempatnya. Contoh yang kayak gini nih, nah ini kan gua geser-geser kamera kayak gini. Nah, ketika tombol filenya ini ada di posisi kanan tapi gua pencetnya ini enggak pas pada tombolnya. Nah, hal ini tuh masih bisa berfungsi dan masih bisa dilakukan. Oke, yang terakhir adalah kontrol 3. Nah, pada kontrol 3 ini jadi semua layar kita itu berfungsi sebagai kamera. Jadi kalau misalkan kita gerakin di sini atau misalkan di sini, nah ini tuh sama aja, dan yang bakalan gerak adalah kamera kita. Sedangkan kalau untuk pergerakan movement, nah kita itu harus gerakin di bagian analog ini. Kalau misalkan kita ngegeser layar HP kita di luar analog ini, ya berarti itu bakalan jadi pergerakan kamera. Nah, inilah salah satu alasan kenapa player-player yang pakai kontrol 3 itu pasti analognya gede. Hal ini tuh bertujuan supaya jarinya nggak kepleset waktu pas mau gerakin analog, karena kalau misalkan ukuran analog ini kita kecilin, nah pasti suatu waktu coba kalian gak sengaja pas mau gerakin analog tapi yang gerak malahan kamera. Oke teman-teman, jadi segitu aja di pembahasan video gua kali ini. Sebelum gue tutup di sini, gua ucapin thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa bantu dukungannya dengan cara like dan subscribe. Kalau misalkan kalian ada saran atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. See you next video and have nice day.